satu magogohami patu paon atami sunea oki enami muonang tulong hari. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan memberkati kami melewati malam yang gelap sampai pada pagi hari yang terang ini. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan kegiatan dan aktivitas kami satu hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu membantu kami untuk semakin paham akan firman-Mu, untuk semakin menghidupi firman-Mu. Kiranya firman-Mu leluasa bekerja membantu kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di pagi hari ini, di hari Selasa 8 Juli 2025, tertulis dari Imamat 19 ayat 13. Di dalam bahasa Batak, Tolu Musa 10 sia ayat 10 tolu. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Dan jadi rupaon mununganmu manang doonmu ugasanna. Jalanan jadi pogoonmu upani halak pangulah pola saat rudi manogot. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu sikap, salah satu bentuk penyelewengan kekuasaan ialah memeras dan merampas. Ini merupakan suatu sikap penyelewengan yang digunakan oleh para pemangku jabatan, pemangku kekuasaan tertinggi. Sering sekali ketika kita diberikan otoritas kekuasaan, sering terjadi yang namanya pemerasan hak, merampas hak, dan tidak menegakkan keadilan. Ini bisa terjadi ketika menekan orang lain itu untuk mencari keuntungan kepada dirinya. Ini bisa terjadi dikarenakan latar belakang ingin mencari keuntungan, latar belakang tidak puas atas apa yang telah ia miliki, atas apa yang telah ia dapat melalui hasil pekerjaannya. Demikian renungan kita di pagi hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita diingatkan melalui kitab Imamat ini, kita harus hidup di dalam hukum keadilan. Kita diingatkan harus hidup di dalam hukum yang setimpal, tidak hidup di dalam hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Namun kita diingatkan untuk selalu hidup di dalam keadilan. Kita diingatkan untuk selalu hidup di dalam kepedulian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, terhadap orang-orang yang ingin kita bantu. Mari kita hidup di dalam keadilan yang daripada Tuhan. Sebab Allah sendiri telah menegakkan keadilannya.
atas kehidupan kita. Kita tidak pantas untuk memeras, untuk mengambil yang bukan hak kita, untuk menekan apa yang ada di dalam orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga diajak tidak hanya jangan memeras dan jangan merampas, melainkan kita diingatkan juga supaya jangan menahan upah seorang pekerja yang ada di sekitar kita. Jangan menahan upah yang telah kita pekerjakan sampai berlama-lama. Maksudnya ialah ketika kita melakukan suatu pekerjaan, kita harus membela hak orang-orang yang lemah. Kita juga harus peduli terhadap orang-orang yang kecil. Kita harus memperhatikan kehidupan mereka. Kita harus adil terhadap mereka. Sekecil apapun itu yang harus kita berikan, mari kita berikan. Sekecil apapun yang patut harus kita berikan, mari kita berikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Mari kita memberikan dengan tepat waktu, tanpa menunda-nunda. Tanpa menunda-nunda kapan waktunya yang sesuai dengan selera kita. Namun kita diingatkan, mari memberikan secara adil dengan tepat waktu, seperti Allah melalui Yesus Kristus yang membayar lunas semua utang umat manusia. Tepat sasaran, dan kita beroleh kasih karunia yang daripada Dia. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya melalui renungan kita pada pagi hari ini, melalui renungan di hari ini, kita diingatkan supaya kita betul-betul menjaga otoritas kehidupan kita. Kita diingatkan supaya kita hidup di dalam kekudusan. Mari memberi sesuai dengan porsi, mari mengambil sesuai dengan hak kita, mari menegakkan keadilan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, sebab kita sudah terlebih dahulu menerima keadilan melalui Yesus Kristus penebusannya di kayu salib. Hiduplah di dalam kekudusan dan keadilan yang daripada Dia, dan hiduplah di dalam kasih daripada Kristus. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.